Tiga. Salam satu nyali, Pani. Sore ini saya lagi di Stadion Gelora Bung Tomo. Kebetulan ketemu sama Mas Gabriel Budi, Teman lama. Ini super agen di Indonesia. Sore Mas Budi. Sore Cak Ram. Salam satu nyali. Wani. Wani. Ya, ketemu mana ya? Mas Bud, Mas Budi ini kan sekarang dikenal ya, malah ada yang nyebut ini jadi super agen di Indonesia. Yo turung lah, tipis-tipis sih. Tapi sebetulnya itu gimana Mas Bud? Ceritanya jadi agen pemain itu ceritanya bagaimana dan mulai kapan? Mulainya pertama 2010 ya. Jadi setelah saya lulus dari salah satu universitas di Surabaya, dari Universitas Islam Petra, lalu saya bekerja di agensinya Pak Eko Spekti. Jadi kalau orang-orang bilang super agent, seharusnya super agent di Indonesia ya Pak Eko Spekti kalau menurut saya. Kalau Cak Ram pasti tahu Pak Eko Spekti kan ya. Legenda beliau. Iya, dia 83 tahun dan dia termasuk agensi pertama yang sukses di sepak bola Indonesia. Lalu setelah saya lulus, saya belajar bekerja di agensi beliau dan beliau mengutus saya. Ceritanya kok bisa ikut Pak Eko itu gimana? Ceritanya ya puji Tuhan waktu itu saya kenal dengan ponakannya Pak Eko. Kita berteman di kursus bahasa Inggris. Waktu itu saya mau ngambil TOEFL ya, TOEFL tes. Lalu ketemu ponakannya. Dari dulu saya ngikutin sepak bola, bola basket di Indonesia dan luar dan sepak bola Asia. Saya melihat kok industri sepak bola ini sangat menarik ya, terutama di Asia dan Indonesia. Jadi sejak zaman Persebaya juara Liga Indonesia 97-98, iya. Coach Jackson waktu itu top skor. Saya mengikuti sepak bola sejak zaman itu, ISL, menarik sekali dan saya melihat kok di industri ini bisa berkembang ya. Lalu saya komunikasi dengan Pak Eko, puji Tuhan beliau kasih surat tugas dan waktu itu saya diutus untuk, kalau sebelumnya dan harusnya itu selalu ada workshop licensing FIFA. ya, FIFA under Ya. federasi. Tapi karena sekarang waktu Liga Indonesia federasi sempat stop selang berapa waktu, itu belum diaktifkan. Jadi Pak Eko waktu itu ngutus saya untuk ngambil workshop. Ya. Waktu itu di FIFA federasi di Jakarta, saya bantu Pak Eko, saya yang maju, lalu beliau kasih surat tugas Untuk ikut itu ya. ya, untuk ikut itu dan mantau pemain di Australia A-League. Waktu itu pemain pertama saya juga untuk Persebaya, Michael Kwiatkowski. Stopper waktu itu sama Coach Aji, Iya. gandeng sama Dutra kan waktu itu. LPI itu ya. LPI. Ya, LPI. Terus setelah itu puji Tuhan Persebaya juara ya. Ya. Waktu itu juga setelah itu generasinya ada Mario Karlovic, Goran, Hanjiho yang di Persebaya. Terus Paso, Barisik juga itu dulu. Barisik bukan. Barisik. Waktu itu Hanjiho Korea. Iya. Terus Goran, lalu Spaso sejak lama juga. Waktu itu memang ada misi untuk bawa pemain Australia ke Indonesia. Waktu itu Sama ya, dari Pak waktu Eko. Itu masih belum agensi sendiri ya. Sampai sekarang saya juga masih ikut payungnya beliau ya. Jadi saya hormat, respect, saya ada komitmen dengan dia. Sampai beliau masih ada, saya tetap sama dia. Apa nama agensinya? Indo Bola Mandiri. Indo Bola Mandiri. Ya. Tapi istilahnya banyak dapat ini ya, dibuka jalan bimbingan dari Pak Eko. Iya, Pak Eko Spekti. Jadi ceritanya dari sana, lalu ya pelan-pelan step by step masuk Persib Bandung, Vladimir Vujovic. Lalu Spaso udah lama, Spaso juga 10 tahun kerjasama dengan saya. Lalu Ryuji Utomo saya bawa keluar ke Thailand, ke Malaysia. Lalu yang terakhir Asnawi saya bawa ke Korea dan kita perpanjang di sana dan puji Tuhan dia bisa sukses. Pemain Indonesia pertama dia main di Liga Profesional Korea. Lalu sekarang ini Mas Bud, sudah berapa pemain yang dari awal itu yang sudah ditangani Mas Budi? Yang deal? Yang dia diajeni sama Mas Budi dari awal sampai Dari sekarang? dari awal Dari mulai ngerintis itu? sampai sekarang. Iya. Ya bisa ratusan kali ya. Angkanya enggak tahu itu. Nggak tahu, lupa karena juga. Tapi biasanya kalau saya sih kerjasama harus jangka panjang ya. Jadi kalau anak-anak itu kerjasama dari awal sampai akhir. Goran dari pertama datang sampai jadi pelatih. Spaso dari dulu sampai sekarang sampai usia 34. Apa yang jangka membuat panjang. apa itu resepnya agar mereka itu nyaman? Kadang-kadang kan jarang juga kan. Hari ini ikut agen ini. Iya, kan besok banyak pindah-pindah lagi. ya. Iya. Biasanya banyak setahun pindah. Iya. Kalau dari saya sih saya lihat pemain, pelatih itu dari karakter, komitmen, kompetensi ya. Karena itu yang saya pegang. Jadi
sama pelatih juga kita harus kalau kerjasama kita harus tahu karakter, komitmen sama kompetensinya. Coach Teko Stefano Cugura kita kerjasama juga lama sekali. Beliau kan pernah di Persebaya juga ya. Terus Paso, Koran, Oinkyun itu kita kerjasama dari awal sampai akhir sih. Karena kalau menurut saya pemain kompetensi kemampuannya bagus tapi kalau nggak ada karakter komitmen menurut saya itu bullshit ya. Jadi kayak orang Surabaya bilangi pemain kayak gitu sih rawon ya, banyak cari kayak gitu. Kalau kamu misalnya gak ada karakter komitmen bisa minta di sini harga sekian, ini harga tinggi, kamu ya pasti pergi. Kalau saya lihat pemain ya harus dari karakter sama semuanya harus terbuka loh. Mas Bud, ketika memasukkan pemain itu kan ke Indonesia, maka agen itu kan ya adalah pintu terdepan kan, Ya. istilahnya. Nah, seringkali kan di Indonesia ini kasusnya di Persebaya sendiri lah. Persebaya musim kemarin kan dapat pemain yang kurang oke ya gitu. Nah sebetulnya sebagai seorang agen itu agar memastikan pemain ini yang dibawanya benar-benar oke itu biasanya apa yang dilakukan oleh Mas Budi? Iya, kita harus lihat cek detail ya dari riwayat karirnya, referensinya. Lalu kita juga harus ketemu orangnya lah kalau bisa. Karena kan kalau bicara langsung itu biasanya kita bisa tahu oh karakternya pemain ini gimana, bisa adaptasi atau enggak. Karena main di sepak bola Asia Tenggara, khususnya Indonesia, gampang-gampang sulit ya. Bisa bawa pemain top CV apa semua, kalau nggak bisa adaptasi ya sulit. Apa yang harus jadi beda begitu? Jadi kan ada pemain top di sana, di sini Flop, juga, ya. Apa yang menjadi Beda biasanya mereka harus adaptasi dengan sistem permainan, terus dengan lapangan, lalu dengan makanan, kebudayaan, lalu juga dengan gaya hidupnya harus adaptasi. Kalau dari sisi teknis itu, apa yang dari pemainnya Mas Budi ini yang dikeluhkan dari sepak bola kita itu apa? Sepak bola di sini biasanya cukup unik ya, karena mereka biasanya sering concern tanya masalah jadwal, lalu masalah keputusan yang terjadi. Wasit. Ya ada banyak faktor ya, jadi biasanya mereka bingung karena kan kadang berbeda dengan di negara asal mereka. Cuma kita juga harus ganti mindset. Sekarang saya kan kalau dulu banyak bawa pemain asing. Sekarang saya berusaha untuk gimana caranya kita bawa pemain Indonesia daerah nasional bisa sukses di luar. Karena internasional ya. Karena kalau pemain asing datang dan pergi ya. Mungkin ada 1, 2, 3 orang yang karakter bagus, punya sense of belonging sama Indonesia. Tapi kalau kita coba ganti mindset, bagaimana kita bawa pemain lokal nasional ke luar negeri, karena jadi kita harus bantu anak-anak muda ini atau pemain lokal nasional untuk sukses di luar. Yang sudah jalan si Asnawi ya? Asnawi sama Ryuji waktu itu. Dulu pernah bawa talenta Papua bagus, Stephen Anderson Imbiri ke Liga Malaysia juga. Tapi dia kesulitan untuk beradaptasi, jadi dia pulang. Jadi sekarang ini juga ini ya, bagian juga untuk misi ke timnas juga barangkali kayaknya ya. Kenapa? Misi ke timnas juga ya, bawa pemain lokal kita untuk ya pemain muda timnas. Kalau mereka bisa bersaing ya kenapa tidak ya. Apalagi di Surabaya kan gudangnya pemain muda bagus-bagus ini ya. Siap. Saya kira itu Mas Budi, terima kasih waktunya. Siap, Dan suwun. salam satu nyali. Wani.